Halo anak-anak kelas 4 yang Ibu sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada mulai tanggal 23 April di bulan Ramadan ini kalian akan melaksanakan penilaian harian 2. Oleh karena itu, maka Ibu akan membahas soal-soal pra PH2 yang dapat kalian jadikan acuan dalam melaksanakan penilaian harian 2 IPA. Kita lihat soal nomor 1. Miopi. Rabun jauh atau miopi adalah gangguan pada penglihatan yang menyebabkan objek yang letaknya jauh terlihat kabur, tetapi tidak ada masalah melihat objek yang letaknya dekat. Miopi atau rabun jauh dikenal juga dengan istilah mata minus. Miopi atau rabun jauh adalah salah satu kelainan refraksi mata. Kondisi ini terjadi karena mata yang tidak dapat memfokuskan cahaya pada tempat yang semestinya, yaitu pada retina mata. Gejala utama rabun jauh adalah kaburnya penglihatan ketika melihat benda-benda yang jauh, misalnya tulisan di papan tulis atau rambu lalu lintas. Pertanyaannya, nomor 1, berdasarkan bacaan di atas, gejala penyakit mata miopi adalah jika melihat huruf U seolah huruf O ini adalah gejala astigmatisme atau mata ditolong dengan kacamata silindris. Pandangan mata terbatas, tidak mampu melihat benda yang jauh. Tidak mampu melihat benda yang jauh adalah miopi. Ketika membaca buku, huruf tampak kabur dan lebih nyaman jika tangan yang memegang buku dijauhkan. Ini hipermetropi. Mata merah, perih, dan sakit tak tertahan, ini karena virus atau infeksi bakteri. Nomor 2, cahaya dipantulkan oleh benda ke mata, lalu difokuskan oleh lensa mata. Bagian mata yang bertugas menerima bayangan benda yang difokuskan oleh lensa mata ditunjukkan oleh gambar nomor, kita lihat. Maksudnya adalah retina. Retina ada di nomor 4. Pilih nomor 4. Nomor 3. Sumber cahaya ada yang merupakan cahaya tampak, ada juga yang merupakan cahaya tidak tampak. Berdasarkan tabel pada gambar, pernyataan yang tepat di bawah ini adalah: perhatikan panjang gelombang cahaya tampak dan tidak tampak pada gambar. Kita lihat. Cahaya tampak di sini diwakili oleh cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu yang panjang gelombangnya antara 380 nanometer sampai 750 nanometer. Di atas 750 nanometer adalah inframerah. Di bawah 250 nanometer, di bawah 400 nanometer adalah ultraviolet dan sinar gamma. Oke, sekarang kita lihat. Sinar inframerah sebagai cahaya tampak salah. Inframerah adalah cahaya tidak tampak yang panjang gelombangnya di atas 750 nanometer. Sinar ultraviolet dan gamma merupakan cahaya tidak tampak yang panjang gelombangnya di atas 800 nanometer. Betul, cahaya tidak tampak, tetapi panjang gelombangnya adalah di bawah 400 nanometer. Sinar inframerah, gelombang radio ultraviolet, dan sinar gamma merupakan cahaya tampak. Salah, cahaya tampak adalah magicubinium. Inframerah, ultraviolet, dan gamma adalah cahaya tidak tampak. Jawabannya adalah cahaya tampak berada di antara panjang gelombang 400 nanometer sampai 750 nanometer, meliputi warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jawabannya D. Nomor 3. Perhatikan gambar video berikut untuk menjawab soal nomor 4.
Oke, ketika cahaya disorot, maka cahaya akan merambat lurus melalui lubang-lubang yang disejajarkan sehingga muncul di tembok di ujung. Oleh karena itu, jawabannya adalah percobaan pada gambar menunjukkan sifat cahaya merambat lurus. Lanjut, nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Percobaan pada gambar menunjukkan sifat cahaya menembus benda bening. Nomor 6. Gambar menunjukkan bahwa cahaya jika mengenai permukaan yang rata akan dipantulkan secara teratur adalah opsi 3, yaitu pemantulan cahaya pada cermin di mana wajah dan seluruh tubuh kita dipantulkan apa adanya, hanya bertukar sisi saja. Lanjut nomor berikutnya, nomor 7. Pemanfaatan pemantulan baur. Peristiwa pemantulan cahaya matahari yang mengenai permukaan bumi, di mana permukaan bumi memiliki permukaan yang kasar atau tidak teratur, disebut pemantulan baur. Pemantulan baur inilah yang menyebabkan sinar matahari atau cahaya matahari bisa sampai ke dalam ruangan rumah-rumah. Walaupun rumah tersebut ditutup atap yang menghalangi cahaya dari atas, matahari masuk ke dalam ruangan, sehingga meskipun ruangan di dalam rumah tidak terkena cahaya matahari secara langsung, tetapi kita masih bisa melihat isi ruangan tersebut secara jelas. Berdasarkan bacaan di atas, keadaan yang mirip dan merupakan contoh pemanfaatan pemantulan baur lainnya adalah pemantulan cahaya pada air laut. Itu bukan pemantulan, tapi pembiasan. Oh, kita dapat melihat air laut atau kolam tanpa merasakan silau pada mata. Iya, karena pemantulannya tidak tepat di mata tapi menyebar kemana-mana. Pemantulan cahaya pada cermin datar ini teratur, pada cermin cembung juga teratur, pada cermin cekung juga teratur. Yang betul adalah A. 8. Bayangan ada yang nyata dan ada yang maya. Bayangan nyata ditangkap oleh layar, sedangkan bayangan semu atau maya tampak di dalam cermin. Benda yang jika dikenai cahaya dapat menghasilkan bayangan nyata adalah cermin rias, maya, cekungan sendok, maya, kaca spion mobil, maya, lensa pada kamera, lensa mata juga, layarnya retina ya kalau pada mata. Kalau pada kamera, layarnya itu adalah film yang gelap. 9. Peristiwa yang terjadi jika cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya adalah pembiasan cahaya. Nomor 9, pembiasan cahaya. Nomor 10. Pembiasan cahaya dari udara ke air akan dibelokkan mendekati garis normal. Karena cahaya datang dari tempat yang kerapatannya kurang, udara, ke tempat yang lebih rapat, air. Contoh pembiasan yang mendekati garis normal lainnya adalah pembiasan cahaya yang datang dari kaca ke air. Kaca ke air dari yang rapat ke kurang rapat, berarti menjauhi garis normal. Salah. Air ke udara, rapat ke kurang rapat. Salah. Kaca ke udara, rapat ke kurang rapat. Salah. Udara ke kaca, ya, yang betul adalah pembiasan cahaya yang datang dari udara ke kaca. Berikutnya nomor 11. Sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung adalah kaca spion mobil adalah cermin cembung. Mobil yang tampak kelihatan tegak ada di dalam cermin berarti semu atau maya dan tidak terbalik dan diperkecil sehingga lebih memperluas pandangan. Kita lihat. Jawabannya adalah bayangan tegak, ukuran bayangan lebih kecil dan semu atau maya. 12. Perbandingan yang tepat antara kedua buah gambar adalah gambar pertama adalah bayangan tampak pada layar atau bayangan sejati nyata, sedangkan yang kedua adalah bayangan tampak pada cermin atau bayangan semu maya. Kita lihat. Nah, sepertinya yang A betul ya. Lanjut. Sifat-sifat cahaya: 1 dapat merambat lurus, 2 dapat menembus benda bening, 3 tidak dapat menembus benda gelap,
4 dapat dibiaskan, 5 dapat dipantulkan, 6 dapat diuraikan. Perhatikan pernyataan di atas. Proses terjadinya pelangi membuktikan bahwa sifat cahaya ditunjukkan oleh nomor. Jadi pelangi itu terjadi apabila hujan itu tidak terlalu deras, tinggal titik-titik hujan saja atau hujan gerimis. Maka pada saat hujan gerimis, cahaya akan dibiaskan, akan dipantulkan dan juga diuraikan. 4, 5, dan 6. 14. Pelangi bukanlah objek nyata yang dapat disentuh maupun diraih. Pelangi selalu berbentuk lingkaran atau setengah lingkaran karena titik-titik air berbentuk bulat. Ketika mengenai titik-titik air, cahaya matahari akan dibiaskan. Di dalam titik air, cahaya matahari dipantulkan. Selama proses pembiasan dan pemantulan cahaya matahari terurai menjadi berbagai warna. Berbagai warna yang terbentuk pada pelangi disebut spektrum warna. Magiku Hibiniu. 15. Perhatikan gambar bagian-bagian mata luar. Fungsi bagian mata nomor 3 adalah nomor 3 ini adalah bulu mata. Menambatkan bola mata pada dinding rongga mata itu otot mata. Melindungi mata dari air atau keringat itu alis. Membuat mata berkedip, membasahi itu kelopak. Melindungi mata dari debu, tugas bulu mata. 16. Bagian mata yang berfungsi meneruskan rangsang cahaya yang diterima sel-sel reseptor ke susunan saraf pusat di otak ditunjukkan oleh nomor. Jadi kita lihat nomor 16 itu adalah yang meneruskan cahaya ke otak. Jawabannya adalah nomor 1, syaraf mata. Nomor 17, retina merupakan lapisan terdalam bola mata yang mengandung sel-sel penglihatan. Bagian retina yang sangat peka terhadap cahaya disebut bintik kuning, sedangkan bagian yang tidak peka terhadap cahaya disebut bintik buta. Fungsi retina adalah retina itu sebagai layar, dia menerima bayangan yang difokuskan oleh lensa mata dan meneruskannya ke otak. Oke, lanjut. Nomor 18, ketidakmampuan mata untuk melihat dengan jelas benda-benda jauh disebut. Jadi kalau kita tidak bisa melihat benda dekat disebut miopi, kalau tidak bisa melihat benda jauh disebut hipermetropi. Dan kelainan ini dapat diatasi dengan menggunakan lensa. Hipermetropi berarti menggunakan lensa cembung. Ini kacamata orang tua ya, orang yang sudah usia 40 tahun ke atas plus. 19. Cara menjaga kesehatan mata adalah ini salah jawabannya miopi. Miopi cekung. Cara menjaga kesehatan mata adalah menjaga kebersihan mata dari masuknya benda asing seperti debu dan kotoran. Nomor 20. Orang diminta untuk menyebutkan angka pada gambar titik. Gambar tersebut digunakan untuk tes gangguan penglihatan buta warna. Mata kita tidak dapat melihat benda yang letaknya amat jauh maupun melihat benda yang berukuran amat kecil. Oleh karena itu, manusia memerlukan alat bantu berupa alat-alat optik. Contoh alat optik untuk melihat benda yang sangat jauh adalah teleskop. 22. Berdasarkan penglihatanmu, apakah garis A dan B sama panjang? Jelaskan. Siapkan penggaris ya, silakan diukur. Jadi kalau sudah diukur kita baru tahu bahwa sebenarnya sama panjang, tapi kelihatannya seolah-olah yang atas lebih panjang dari yang bawah. Itu disebut dengan ilusi optis. 23. Mengapa pada kaca spion mobil digunakan cermin cembung untuk memperluas pandangan? Kita lihat nomor 23.
karena diharapkan terlihat seluas mungkin pemandangan di belakang pengendara dapat terlihat. 24. Jelaskan proses terbentuknya pelangi. Cahaya dibiaskan, dipantulkan, dan diuraikan oleh titik-titik air menjadi warna-warna pelangi. 25. Snellen card adalah poster yang berfungsi untuk mendeteksi tajam penglihatan seseorang. Gambar Snellen card yang tepat adalah yang atas ini adalah untuk mengetahui tes buta warna. Bisa nggak kita ngelihat angka yang ada di dalam titik-titik warna. Yang kedua ini adalah ilusi optis. Yang ketiga ini adalah peralatan untuk mengoperasi laser mata. Yang keempat ini untuk memeriksa ketajaman mata atau disebut dengan Snellen card. Oke, kirim ya jawabannya. Oke, ini masih lihat akurasi, harus disetel supaya bisa terlihat skornya. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengerjakan dengan baik. Insya Allah bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan bertambah pengetahuannya tentang cahaya. Semoga bertambah kecerdasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.